Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema memperkuat kontak batinmu dengan mantan agar mantan selalu teringat kamu dimanapun dia berada. Ya, sesungguhnya yang namanya ikatan batin, kontak batin itu tidak tergantung kepada jarak ya. Mau berdekatan, mau berjauhan, mau mantan sedang ada di luar negeri, kontak batin, ikatan batin itu akan selalu kuat. Sekarang pertanyaannya, apakah ikatan batin kita dan mantan masih ada? Kita sering membahas bahwa sekali ikatan batin itu terbangun, maka seumur hidup ikatan batin itu akan selalu ada. Ya, apakah dengan keluarga, apakah dengan sahabat-sahabat, apalagi dengan orang yang dicintai. Kalaulah mantan dulu memang pernah mencintai kita, maka sampai kapanpun ikatan batin itu akan selalu ada. Dan ikatan batin itu menyebabkan orang kontak batin dengan orang yang ia pikirkan, dengan orang yang ia cintai. Nah, sekarang bagaimana caranya agar ikatan batin itu menghasilkan kontak batin dan semakin hari semakin menguat. Ya, karena semakin kuat kontak batin kita dengan mantan, semakin sering itu terjadi, itu pula yang akan membuat mantan selalu kepikiran kita dan akan menggerakkan dia untuk kembali kepada kita. Nah, jadi sesungguhnya ketika kita memikirkan mantan, itu kontak batin sedang terbangun. Saya sering sekali itu ya menyampaikan bahwa pikiran manusia itu bekerja seperti halnya wifi, selalu terhubung dengan orang yang kita pikirkan. Itu penelitian yang dilakukan oleh Profesor Digby Tatum dari Sheffield University. Saat kita memikirkan mantan, mantan juga kepikiran kita. Ya, saat kita membatini mantan, mantan juga membatini kita. Nah, itu namanya kontak batin antara kita dan mantan. Sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat itu? Kalau kita cuma memikirkan mantan, itu energinya tidak akan besar. Dia teringat kita, tetapi tidak sampai nangis-nangis merindukan kita. Kalau kita membayangkan mantan, mantan akan merasakan, ya, tetapi akan lebih kuat lagi kalau kita menyediakan waktu khusus di waktu-waktu yang utama. Saat kita berada pada puncak konsentrasi kita, puncak fokus kita, dan akan menggerakkan mantan untuk datang. Nah, kapan waktu itu? Dan bagaimana caranya? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi kalau kita cuma membayangkan mantan, itu energinya tidak akan menggerakkan mantan kembali dan tidak akan mengubah apapun. Nah, karena itu, kalau kita menginginkan kontak batin itu semakin kuat ya, sekarang yang terbaik kita lakukan adalah mengingat mantan, menyebut nama mantan, memanggil mantan untuk pulang dalam doa-doa kita.
Dan lebih baik lagi, doa itu kita tempatkan pada waktu-waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab itu selesai mengerjakan sholat fardu, antara azan dan iqomah, ketika kita sedang berpuasa, waktu kita berbuka puasa, pada sepertiga malam menjelang fajar, dan lain-lain. Ada cukup banyak waktu-waktu yang mustajab. Saat kita berdoa, kita berada pada puncak kekhusyukan kita, berada pada puncak fokus dan konsentrasi kita, dan itu yang akan menggerakkan mantan untuk teringat kita, bahkan sampai berbesmili, sampai meneteskan air mata. Dan keutamaan doa itu akan mengubah segalanya. Doa itu bisa bahkan mengubah takdir. Kalaupun mantan ini berpisah dengan kita karena dia bukan jodoh kita, takdir akan berubah dengan doa. Dari tidak berjodoh bisa menjadi berjodoh. Itu keutamaannya. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Karena itu semakin sering kita berdoa agar mantan berjodoh dengan kita. Saat kita berdoa kan kita teringat dia, kita terbayang wajahnya, ya, terbayang bagaimana dia tersenyum dan seterusnya. Itu akan menyebabkan terjadinya kontak batin antara kita dan mantan. Semakin sering kita berdoa, semakin sering kontak batin itu terbangun, kita berada pada puncak energi, semakin sering mantan berbesmili teringat kita. Dan doa bisa mengubah takdir kita dari tidak berjodoh menjadi berjodoh dengan mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.